Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua ya di channel Bang Ari. Nah, nama konten ini adalah Pilkada, yaitu politik kacamata daerah. Bagaimana kita bisa melihat para kandidat ini mempunyai ide-ide yang inovatif ya, yang kreatif dan juga bisa bermanfaat bagi orang banyak. Baik, kita akan langsung ngobrol sama Pak Imam terkait bagaimana beliau ini punya ide-ide buat Depok. Program-program seperti akan kita gulirkan itu seperti program 5.000 pengusaha baru. 5.000 pengusaha baru. Ini lebih banyak kepada anak-anak muda dan perempuan, 1.000 perempuan pengusaha. Jadi kita punya apa ya? Punya cita-cita, punya impian ke depan Depok terukur tentang peran anak-anak muda di dalam membangun kota Depok. Oh, berarti selama 5 tahun itu akan ada setiap tahun ada 1.000 pengusaha baru. Betul. Dan ada 200 pengusaha baru wanita. Ya, 1.000. 1.000 perempuan pengusaha, bukan pengusaha perempuan ya. Oke. Beda nih maknanya. Iya, baik, 1.000 perempuan pengusaha dengan 1.000 pengusaha perempuan. Nah, bahaya. Nanti objeknya perempuan kalau perempuan. Siap. Tapi ini subjek perempuan pengusaha. Oke, berarti selama 5 tahun itu ya, misalnya 6.000 berarti ya? 6.000 totalnya. 6.000 total. Makanya mohon doa teman-teman di Depok kita bisa merealisasikan itu. Oke. Baik. Nah, menarik nih Pak terkait pengusaha sebenarnya, bahwa kalau saya pengen coba menggabungkan antara konsep pengusaha dengan ciri khas Depok. Nah, ini yang mungkin ada teman-teman ketika saya diskusi sama teman-teman, kenapa ketika ditanya Depok tuh pengusaha kuliner khasnya apa ya? Itu satu. Yang kedua, kita kayaknya nggak punya destinasi wisata yang apa ya? Yang ketika misalnya orang Bandung atau orang mana, ketika Depok, gue kesini nih, ada ikoniknya gitu ya. Nah, kalau menurut Pak Imam sendiri nih, terkait apa ya, konteks pengusaha tadi ya, apakah nanti pengusahanya konteksnya mungkin di awal UMKM dulu gitu ya, atau nanti agak level menengah atau besar gitu ya. Nah, melihat dengan kondisi Depok yang mungkin saya sebagai yang cukup, mungkin lebih lama Pak Imam tinggal di Depok gitu ya, melihat bagaimana sih Depok tuh seakan-akan nggak punya ciri khas. Iya. Ya sebenarnya udah tertera ya dalam rencana jangka panjang Kota Depok bahwa Depok sebagai kota niaga dan jasa yang ramah lingkungan dan religius. Nah, empat kata kunci perdagangan, jasa, ramah lingkungan, religius ini sebenarnya harus definisikan. Nah, perdagangan dan jasa inilah yang tadi kenapa kita buat program 5.000 pengusaha itu. Karena memang diharapkan ke depan Depok punya satu ikon makanan yang bisa menjadi oleh-oleh ke depan. Nanti kita akan buat one village, one product. One village kan tuh desa ya. Kalau di sini nggak ada desa, kelurahan lah. Satu kelurahan, satu produk. Akan kita adu untuk dijadikan produk yang bisa dijadikan oleh-oleh itu. Sebenarnya potensinya banyak ya, seperti dodol Depok, tapi belum dipromosikan secara baik gitu ya. Terus juga ada belimbing Depok kan gitu ya. Tapi memang daya tahan dari buah ini relatif kurang ya. Lalu juga ada alpukat Miki. Itu luar biasa. Belum tahu kan ya? Belum tahu. Itu luar biasa. Alpukat Miki itu pohon alpukat, tapi dia kalau pohon alpukat itu biasanya kalau berbuah itu dia butuh perontokan daun karena ada uletnya. Setelah rontok baru berbuah. Kalau ini enggak, tanpa rontokan, tahan hama, bisa berbuah dan sepanjang waktu buahnya. Buahnya enak seperti mentega gitu. Ini luar biasa. Ada itu. Ada lagi kemarin saya ketemu tentang potensi dari ikan. Ikan hias di Kota Depok luar biasa, banyak sekali dan itu sudah kualitas ekspor. Termasuk di dalamnya juga ada tumbuh-tumbuhan kerdil, apa namanya tuh? Tumbuh-tumbuhan kerdil. Tumbuhan yang di bonsai ya, tumbuhan bonsai dan udah mengikuti beberapa pameran di mancanegara dan menang. Harganya tuh ratusan juta. Nah ada tempatnya di Margonda.
nanti bisa jadikan tempat salah satu destinasi wisata gitu. Destinasi ada destinasi kuliner mungkin. Namanya nyambung ke destinasi ya. Kita kan namanya destinasi itu ada destinasi kuliner, ada destinasi tempat. Tempat sendiri kalau dalam pariwisata ada pariwisata alam, ada pariwisata buatan. Ya. Kalau pariwisata alam ini memang kita sebenarnya punya seperti Setu. Cuman belum maksimalkan Setu, Sungai Ciliwung punya potensi itu. Kalau buatan kan ada Kubah Emas. Apalagi nanti yang akan kita buat supaya destinasi itu bisa menarik warga Indonesia bahkan mancanegara datang ke Indonesia. Semakin banyak orang datang ke Indonesia, insya Allah semakin tumbuh ekonomi masyarakat Depok. Saya sih bermimpinya begitu ya. Mudah-mudahan nanti kita akan buat beberapa ke depan destinasi yang bisa diharapkan orang di luar Depok datang ke sini. Sekarang sudah disiapkan, saya sebagai Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat sedang ngebangun Situ Rawakalong lewat programnya Gubernur Jawa Barat. Di sana ada anggaran sekitar 90 miliar untuk menjadikan Situ Rawakalong sebagai destinasi Kota Depok yang pertama untuk Setu. Oke. Soalnya kalau misalnya saya beberapa kali kayak lihat di Instagramnya Depok ya, misalnya, destinasi Setu bener tadi Bapak bilang, ada beberapa Setu Jati Jajar lah, Setu apa. Paling, tapi yang maksimal hanya beberapa saja. Ada apa, Sampan, ada apa. Betul, gitu. Belum seperti UI lah ya. UI udah lumayan bagus, karena kan Depok APBD-nya tidak besar. Kedua adalah masalah kewenangan. Setu itu kewenangan pusat. Berarti pemerintah pusat? Pemerintah pusat harusnya yang mengelola itu, yang memperbaikinya. Maka nih alhamdulillah dari Gubernur Jawa Barat sudah memberikan anggaran oleh provinsi, walaupun itu mendapat izin dari pusat. BWWS namanya. Jadi pengelola situ-situ sungai yang ada di Kota Depok merupakan kewenangan pusat. Mudah-mudahan kita bisa kerjasama nih dengan Kementerian PUPR atau Kementerian PUPR ya, untuk mengelola aset terutama situ dan sungai yang ada di Kota Depok. Oke, mungkin sedikit lagi nih Pak. Waktu itu saya ketika ada orang daerah gitu ya, masih sedikit kita bahas destinasi bahwa kalau misalnya kayak kemarin, misalnya saya ke Pontianak gitu ya, ada museum sejarah Pontianak misalnya. Jadi ketika ada orang Pontianak gimana sih sejarahnya gitu ya, tapi ketika orang luar datang ke Depok atau bahkan orang Jakarta aja gitu ya, kita bingung. Makanya saya pernah nanya teman saya yang kerja di Pemkot Depok ya, Depok sebenarnya punya museum nggak sih sebenarnya? Yang notabene-nya itu mungkin jadi wisata edukasi sekolah gitu ya, ataupun tadi sempat misalnya bicara tentang ketahanan keluarga, rekreasi kan menjadi begitu penting, edukasi ya. Nah, tapi kalau menurut Pak Imam sendiri mungkin saya belum mengelilingi semua kota Depok ya, tapi sebenarnya bagaimana sih sebenarnya pengelolaan dalam konteks ini budaya sejarah di Depok ya? Iya. Ya, saya sendiri secara pribadi ingin menggali itu ya, walaupun sudah ada ya. Saya DPRD 99 membuat tonggak sejarah di Kota Depok. Bagaimana membuat satu cerita terjadinya sebuah kota yang namanya Depok. Itu ada tuh sejarahnya ya. Dari mulai penjajahan Belanda, lalu juga jalan Margonda itu siapa, hari lahir Depoknya tanggal berapa, itu semuanya sejarahnya ada. Ada Pak, itu masih dalam bentuk buku tadi, belum dipublikasikan secara baik di dalam bentuk museum. Kalau museum kan memang suatu gedung ya, yang memamerkan tentang peninggalan-peninggalan ataupun hal-hal yang bisa dibanggakan Kota Depok. Belum sampai sekarang belum. Nanti juga di sini baru ada rumah adat misalkan. Sudah ada nih rumah adat orang Depok asli ya. Di sini juga ada peninggalan sejarah tentang rumah si Pitung. Ada gitu. Rumah si Pitung. Tapi memang belum dimaksimalkan. Ke depan kalau itu memang sudah kita sudah mengumpulkan bukti-bukti sejarah yang lain, ada Gongsi Bolong dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa dijadikan museum ya. Belum, karena museum kan gedung besar yang butuhnya banyak aset, banyak peninggalan yang harus dipamerkan. Betul. Untuk sementara kalau adik-adik pelajar maupun mahasiswa yang ingin meneliti Depok, kita punya tadi rumah asli orang Depok. Kita punya alun-alun juga yang mungkin nanti menjadi tempat edukasi. Di situ ada hal-hal yang bisa diketahui tentang Depok. Oke, baik.
Karena kan saya juga ngajar anak sekolah ya Pak ya. Oh ya. Pas kita bingung nih Kak gitu. Kita mau jalan-jalan, kayak bosan jalan-jalan ke Puncak, Bandung gitu. Kayak kita pengen yang sifatnya, karena kan saya juga ngajar sosiologi sejarah Pak ya. Pengen ngeliat bagaimana sih Depok ini punya sejarah yang baik gitu ya. Terkait Belanda Depok lah, penyebutan Belanda Depok, ada jembatan tertentu, Panes itu. Nah itu kan ketika saya tanya murid-murid, bahkan teman-teman saya murid-murid saya kayak di Semansa Depok, SMA 2 gitu, saya pengen tanya deh, sejarah Depok kalian tahu nggak? Enggak Kak. Iya. Ya gimana sih? Kayaknya emang butuh didorong gitu ya. Butuh didorong, butuh sosialisasi. Emang itu perlu diketahui. Termasuk saya kemarin bikin lomba Amazing Depok itu sebenarnya pengen menggali potensi itu. Misalkan ada teman-teman, kita punya Jalan Margonda. Apa sih sejarahnya Margonda itu? Lalu ada suatu kampung misalkan Jalan Haji Marzuki misalkan gitu kan. Apa sih sejarahnya dia? Itu kan merupakan orang-orang tokoh-tokoh Depok yang perlu diangkat. Dia telah berbuat banyak mungkin di kampungnya, wabil khusus di kota Depok. Kenapa dinamain mereka? Pengennya digali itu Amazing Depok. Cuman kemarin banyak teman-teman belum berpartisipasi, sehingga belum tergali semua. Tapi ke depan mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi orang yang menggali tentang potensi Depok. Oke, baik. Soalnya beberapa kali saya coba datangin tempat-tempat sejarah Depok Pak. Kayak masjid-masjid tertua di Depok, saya pernah datengin. Bahkan rencananya pengen saya bikin konten juga gitu kan. Tapi orang pas saya ngepost kunjungan-kunjungan saya ke beberapa tempat kota Depok, pada komen, Ri ini di mana? Nih Ri di mana? Kok gua nggak tahu nih, orang Depok gua nggak tahu gitu. Lah lu gimana sih? Gitu. Ya ntar gua share deh lokasi dan sebagainya. Jadi kan tuh butuh publikasi lah ya. Gitu. Baik. Itu terkait masalah pengusaha dan destinasi ya Pak ya. Biar Depok punya khas gitu, ciri khas gitu ya. Betul.